10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom, Bapak Ibu adik-adik semua. Sebelum kita ibadah sekolah minggu online, ada beberapa panduan bagi orang tua dan adik-adik untuk beribadah di rumah. Yang pertama, adik-adik harus tahu Tuhan Maha Adil. Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, persiapkan anak sebelum beribadah dengan berpakaian rapi, ibadah di ruang tamu, menyiapkan Alkitab, aktivitas sekolah minggu, dan pundi persembahan, sehingga mereka beribadah dengan baik dan tertib. Yang ketiga, dampingilah anak dengan kesabaran dan disiplin saat beribadah, sehingga mereka mengikuti ibadah dengan berdoa, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, bantu anak buat aktivitas sekolah minggu dan menghafal ayat. Selamat mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Shalom teman-teman. Shalom. Jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu Shared Kids bersama Kak Lulu, ada Kak Agus, ada Kak Ibe, dan Kak Kris. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat kebaikan Tuhan dan kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, saatnya kami mau beribadah, kami mau menyembah dan memuji Engkau. Engkau berhadir Tuhan dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Engkau berkati kami, Engkau berkati hati kami, Engkau berkati pikiran kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh mau menyembah dan memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman dan teman semua bangkit berdiri. Kita akan pujian happy happy ya 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 dan happy happy. Angkat tangannya, tepuk tangannya. Haleluya. Happy happy ya ya ya. Happy happy
disayang sama Tuhan, dijaga Tuhan dan diberkati. Nah, siapa yang mau diberkati Tuhan lebih lagi angkat tangannya. Nah, semuanya duduk kembali, ya, duduk kembali tenang. Kita mau diberkati Tuhan lebih lagi dan kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati teman-teman. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Yakinlah bahwa Tuhan melakukan perkara yang besar. Tuhan akan melakukan apapun yang kita mau ketika kita sungguh-sungguh datang kepadanya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Mata kecil ini, mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya, bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Amin Tuhan. Biarlah mata kami Tuhan, biarlah mulut kami Tuhan mengerjakan mujizat Tuhan dalam kehidupan kami. Bobot corona makanya sende biar lewat hidup kami Tuhan. Sekalipun kami masih kecil Tuhan, tapi lewat hidup kami Tuhan, kami menjadi saksi, kami menjadi berkat-Mu Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan kami bermain Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami menggunakan telinga kami Tuhan. Orang nama kaya sende, rabo kaya sikira, nama kaya sende. Kami anak-anak mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah saat
kami Tuhan. Mari Engkau kuduskan hati, tubuh, roh dan jiwa kami Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh tenang mendengarkan firman-Mu. Terlebih Tuhan, kami anak-anak-Mu sekalipun kecil, kami mampu melakukan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau urapi firman-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biarlah firman-Mu menghasilkan buah dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Wow. Bagaimana kabarnya semua anak-anak sekolah minggu? Luar biasa. Mana semua angkat tangannya yang luar biasa hari ini? Mana senyumnya? Katakan samping kanan kirinya, kalau ada temannya katakan Tuhan itu luar biasa. Haleluya, Tuhan itu luar biasa, amin. Puji Tuhan. Nah teman-teman, minggu lalu Kak Dena sudah menceritakan firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus itu menyembuhkan ya orang yang sakit perdarahan selama 12 tahun. Bayangkan teman-teman, dia hanya jamah jubahnya Tuhan Yesus, dia sembuh ya. Dan dia akhirnya dia sehat dan dia kembali bisa beraktivitas dan dia menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang setia. Oleh karena itu teman-teman sekolah minggu, kalau Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah menolong kita, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Nah teman-teman, minggu ini Kak Dena akan ceritakan firman Tuhan yang luar biasa ya. Siapa sini pernah lihat ada orang sudah mati nih, sudah berapa hari, tiba-tiba bisa berdiri kembali. Nah Kak Dena bisa bayangkan, kalau teman-teman lihat pasti semua apa yang pasti semua lari. Kenapa bisa bangkit? Kenapa bisa? Tiada yang mustahil bagi Tuhan ya, tiada yang mustahil bagi Tuhan ya. Tapi kok bisa ya Kak Dena? Kok bisa ya? Siapa sih yang sudah mati dibangkitkan? Siapa sih? Nah, penasaran kan? Oke, sama-sama minggu ini kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Oke, bisa buka Alkitabnya Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke Kak Dena akan baca ayatnya langsung di 17. Oke, Kak Dena baca ya dalam Yohanes 11 ayatnya yang ke-17. Perhatikan Alkitabnya, 1, 2, 3. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak di dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatnya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Maria kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi teman-teman, di sini ada 3 orang bersaudara, namanya Maria, Marta, dan Lazarus. Mereka adalah sama-sama anak-anak Tuhan yang suka beribadah kepada Tuhan, suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan, menjadi anak-anak yang setia kepada mereka. Mereka itu sangat bagus, sayang sekali. Siapa sini sayang saudaranya? Sayang kakaknya, sayang. Jadi mereka itu bagus, sayang. Nah, suatu hari Lazarus ini sedang sakit dan dibilang sini sudah mati ya. Sebelumnya waktu masih sakit, si Maria dan Marta itu menghubungi Tuhan. Ya, dia kasih tahu bilang, Tuhan, ini Lazarus sakit, Tuhan bisa ke sini, datang doakan Lazarus, karena kami percaya kalau Tuhan yang doakan pasti Tuhan sembuh. Tetapi pada waktu itu Tuhan masih dalam suatu perjalanan, dan apa yang terjadi? Akhirnya Lazarus mati. Nah, ketika Lazarus sudah mati ya, kalau pasti sedih sekali, dan sedih sekali. Ayo, bagaimana anak-anak suami kalau lagi sedih? Karena umpamanya sedih karena dapatnya jelek, pasti takut kan pulang nanti dimarahin sama mama karena nilaiku jelek. Ya, pasti sedih sekali. Atau mungkin ada yang sedih kalau mamanya lagi sakit. Tuhan, mamaku sakit. Nah, lebih sakit lagi, lebih sedih lagi waktu Maria dan Marta. Sampai-sampai sakit sekali. Kenapa? Dia menangis karena saudaranya sudah mati. Kan mereka kan bagus sayang sekali
teman-teman, bagus sayang sekali. Tetapi apa yang terjadi karena sakit akhirnya Lazarus meninggal, ya meninggal, dan mereka sangat sedih. Nah, waktu Tuhan Yesus mendengar bahwa si Lazarus sudah mati kan, Tuhan sebenarnya sudah tahu ya bahwa Lazarus ini mati, tapi Tuhan punya tujuan. Tuhan itu mau menyatakan bahwa dia berkuasa. Kalau yang sakit Tuhan bisa sembuhkan, yang mati Tuhan sembuhkan. Apalagi teman-teman ya, apalagi kalau kita sakit COVID pasti Tuhan bisa sembuhkan. Ya, mati saja Tuhan bisa bangkitkan ya. Asal apa? Kita percaya kepada Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya apa? Tuhan bilang apa? Ya, ayatnya yang ke-25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati." Tuhan bilang apa? Kalau kau percaya saja, aku bisa membangkitkan. Ya, di situ Tuhan bilang. Tetapi Marta bilang apa? Iya sih Tuhan, ya bilang, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria, berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Jadi Maria dan Marta, mereka percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup untuk menolong. Nah, apa yang terjadi ketika Maria datang? Dan lihat Tuhan Yesus, dia langsung datang menangis. Dia menangis, dia sedih sekali. Dan sampai apa yang terjadi? Ayatnya yang ke-38, maka masbullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang-orang yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Nah, apa yang terjadi ya? Langsung ayatnya yang ke-43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Ya, dia bilang, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukanlah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Nah, teman-teman, dari kisahnya Lazarus ini ya, ketika dia sudah mati, bayangkan teman-teman sudah 4 hari ya. Kalau cium, siapa saja pernah teman-teman cium bau bangkai ya? Bau bangkai 1 hari cium, apakah itu bangkai kucing, pasti itu bau sekali. Bau, tidak tahan. Apalagi kalau sudah 4 hari sudah meninggal. Tetapi Tuhan bilang apa? "Lazarus, keluar." Dan akhirnya Lazarus keluar dan dia bangkit. Nah, dari kisah ini apa yang kita perlu pelajari anak-anak sekolah minggu? Tuhan mengajarkan kita harus melihat kenapa sih Tuhan menyembuhkan Lazarus, kenapa sih Tuhan menjawab doanya Maria dan Marta, kenapa sih Lazarus bisa bangkit, ya apa sih istimewanya Lazarus? Di sini kita belajar kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan ya, kita bersama-sama selama sesaudara, sesama saudara tidak boleh baku benci-benci, sesama saudara tidak boleh baku ejek-ejek, tetapi sesama saudara kita saling sama-sama mencari Tuhan supaya apa? Supaya kita diberkati Tuhan. Kalau saling mendukung seperti siapa? Maria dan Marta dalam sejak ya mereka mengenal Tuhan, mereka sungguh-sungguh sekali ya. Jadi bukan cuma Maria dan Marta saja yang percaya sama Tuhan, Lazarus juga. Jadi mereka bersaudara itu datang sama Tuhan. Oleh karena itu teman-teman sekolah minggu, ajaklah saudara-saudaramu yang belum percaya kepada Tuhan. Mungkin masih ada kakaknya yang belum percaya kepada Tuhan, atau adiknya yang belum percaya kepada Tuhan. Ayo ajak, kita harus sama-sama percaya kepada Tuhan. Bahkan Tuhan bilang, 1 orang selamat, seluruh harus selamat ya. Semua anak-anak sekolah minggu harus berdoa. Apakah mungkin kalau ada mungkin bapaknya belum gereja sama-sama, atau mungkin harus berdoa, "Tuhan, saya mau papa mama saya juga harus selamat." Ya, seperti siapa? Lazarus dan saudara mereka selamat, ya selamat dari maut. Kenapa? Mereka setia kepada Tuhan. Maria dan Marta selalu mencari Tuhan. Anak-anak sekolah minggu juga harus selalu mencari Tuhan. Kalau lagi sedih atau lagi kekurangan atau lagi butuh sesuatu, jangan lari, jangan seperti tadi minggu lalu perempuan itu yang sakit pendarahan dia cari dukun. Tidak. Anak-anak sekolah minggu kalau sakit datang sama Tuhan. Kalau lagi butuh sesuatu, mungkin mau beli buku, nah belum ada uangnya sama papa, datang sama Tuhan. Apapun datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan.
Ya ingat, kalau Tuhan bisa menyembuhkan orang yang sakit 12 tahun, Tuhan bisa membangkitkan dia orang yang sudah mati, pasti Tuhan bisa memberkati kita, menyembuhkan. Tuhan bisa menyediakan. Asal yang pertama ada sekolah minggu, kita harus mencari Tuhan. Ya, jangan nanti tunggu. Nanti kalau sudah besar ke kamera, dari kita kecil kita harus datang beribadah kepada Tuhan. Makanya ada ibadah sekolah minggu. Ya, jadi ajak. Jadi yang pertama kita harus sama-sama datang mencari Tuhan. Yang kedua kita harus berdoa, mengajak saudara-saudara kita juga datang kepada supaya semua kita selamat. Siapa sini mau semua selamat dan masuk surga? Siapa? Angkat tangannya. Ayo semua angkat tangannya. Angkat tangannya tinggi-tinggi ya. Pasti semua mau. Pasti tidak ada yang mau lihat kakaknya atau papanya atau mamanya masuk neraka. Pasti semua mau selamat masuk surga. Karena itu adalah kerinduan anak-anak sekolah minggu. Ya Kak Kanila juga berdoa supaya semua keluarga yang Kanila selamat percaya kepada Tuhan. Wah, tepuk tangan lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Oke, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita menjadi anak-anak sekolah minggu. Sejak kita masih kecil kita sudah mencari Tuhan. Selain kita mencari Tuhan, kita juga harus ajak saudara-saudara kita, ajak ya keluarga kita, papa mama kita untuk datang sama Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan saja yang sanggup untuk memberkati dan menjawab doa-doa kita. Puji Tuhan. Nah, ayat hafalannya teman-teman bisa lihat di Yohanes 11 ayat 25 ya. Langsung ambil, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau yang kelas yang masih kecil ya, kalau kelasnya David ya, kalau yang kelasnya Samuel, kalau David sama Joshua bisa, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia hidup walaupun ia sudah mati ya. Jadi kalau yang kelas David yang sudah besar-besar sudah bisa hafal semuanya. Kalau yang masih kecil-kecil yang Samuel bisa hafal, akulah kebangkitan dan hidup. Oke, puji Tuhan. Tuhan sampai sini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kak Nela sudah menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan mengajarkan kami untuk jadi anak-anak sekolah minggu yang belajar seperti Maria dan Marta dan Lazarus. Ketika mereka lagi sedih, mereka datang sama Tuhan. Mereka mau menjadi anak-anak sekolah, menjadi saudara yang suka datang beribadah kepada Tuhan. Saat ini saya berdoa, kalau mungkin anak-anak sekolah minggu masih ada kakaknya atau adiknya yang datang kepada Engkau Tuhan, Tuhan jawab doa mereka supaya seisi rumah mereka datang beribadah kepada Engkau. Tuhan, terima kasih. Kami rindukan Tuhan supaya satu keluarga kami selamat Tuhan, karena kami percaya firman-Mu Tuhan, satu saja orang selamat pasti seisi rumah akan selamat asal kami percaya kepada Engkau. Oleh karena itu Tuhan Yesus, tolong kami anak-anak sekolah minggu untuk membawa papa, membawa mama, membawa kakak atau adik untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, kami sangat diberkati. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu seperti biasa ada pengumuman. Ingat minggu depan ya kita masih ibadah online ya. Kita berdoa Tuhan tolong di akhir 2020 memasuki tahun 2010 ya, kita bisa ibadah sekolah minggu di gereja. Tuhan tolong. Oleh karena itu anak-anak sekolah minggu harus tetap semangat, tetap berdoa ya supaya kita bisa kembali bersama-sama di Elsa dan Kids. Nah itu saja, dan kalau ada yang mungkin ada punya kesaksian, bisa hubungi Kak Nela, nanti bisa digabungkan dalam ibadah sekolah minggu. Atau mungkin teman-teman kalau ada yang punya kesaksian pujian atau apapun, jangan lupa untuk bisa menghubungi Kak Nela untuk bisa digabungkan dalam ibadah sekolah minggu. Nah kalau ada punya persembahan Kak Nela bagaimana? Nah kalau punya persembahan seperti biasanya, kalau punya persembahan bisa transfer di rekening sekolah minggu ya. Kalau tidak sempat transfer bisa titip langsung sama mama, titip bawa ke Kakak Agus. Ya itu saja mungkin pengumuman dari Kakak Nela. Kakak Nela berdoa semua sepanjang minggu ini tetap sehat dan semangat dan diberkati Tuhan Yesus. Oke, semua lagi bangkit berdiri. Pasukan Kristus siap. Yes. Oke deh. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu. Mari semua angkat tangannya. Kita mau berdoa. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami sudah beribadah sekolah minggu. Kami sangat berterima kasih Tuhan sudah mengajarkan kami
kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang tetap setia kepada Tuhan, mencari Tuhan, bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhanlah yang sanggup memberkati dan menolong kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong semua anak-anak sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu yang setia, anak sekolah minggu yang mengasihi Engkau. Kami juga berdoa bagi guru-guru sekolah minggu Tuhan, supaya guru sekolah minggu tetap setia, sehat, diberkati Tuhan, dan tetap menjadi guru-guru yang baik, yang teladan, mendidik anak-anak sekolah minggu yang setia. Kami juga berdoa bagi orang tua gembala kami, buat Pap, Opa, Oma, Tuhan berkati, dan orang tua gembala kami tetap semangat mendukung kami dalam pelayanan sekolah minggu, sehingga pelayanan kami yang dalam sekolah minggu yang besar, yang memberkati dan menjangkau jiwa-jiwa di luar sana, berkati dengan semua yang baik, karena hanya Tuhan yang sanggup memberkati kami. Kami juga berdoa bagi pembangunan gereja-Mu Tuhan, di mana saat ini kami sedang membangun gedung yang besar. Tuhan memberkati dalam 4 lantai ini akan ada ruangan sekolah minggu. Kami berdoa Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupkan, bahkan Tuhan memberkati dengan segala baik yang pada Engkau, sehingga Tuhan di tahun ke depan kami sudah punya ruangan sekolah minggu di mana kami bebas untuk memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah kami terus membawa Tuhan bagi kota dan bangsa kami. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, supaya tiada lagi yang sakit corona semua sembuh, kami bisa beraktivitas kembali karena Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini, biar berkat Abraham, Ishak dan Israel itu menjadi bagian kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus